yang lemah, penuh dengan segala kekurangan pikiran kemampuan kami Tuhan. Oleh karena itu kami sangat butuh Roh Kudus untuk memberikan kemampuan dan kekuatan buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Kami sudah memuliakan Engkau dengan pujian kami masing-masing Tuhan. Bahkan dari anak sekolah minggu juga sudah memuji Engkau. Dan kami percaya Kau sudah hadir di tempat ini. Oleh karena itu kalau Kau senang dengan segala pujian kesembahan kami, dan kami percaya ada berkat yang Kau sediakan buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk mendengar firman Tuhan. Oleh karena itu urapi kami suka, urapi hamba-Mu yang hina, yang tidak ada apa-apanya ini, untuk menyampaikan isi hati-Mu bagi seluruh sidang jemaat yang ada saat malam hari ini. Segala puji, syukur, hormat, dan kemuliaan kami kembalikan kepada di dalam satu nama-nama yang ajaib, yang dahsyat, yang penuh kuasa, dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami siap mendengar firman Tuhan. Yang siap katakan sama-sama. Amin. Haleluya. Shalom. Shalom. Biasa ya. Di hari keempat, Bapak Ibu Saudara yang hadir dari hari pertama, kedua, ketiga, dan keempat, angkat tanganmu. Oh haleluya, semuanya yang puji Tuhan. Haleluya, saya senang sekali. Berarti Bapak Ibu Saudara akan diberkati oleh Tuhan. Amin. Mari kita akan buka Alkitab kita masing-masing. Haleluya, puji Tuhan. Tema yang diberikan adalah kobarkan api Pentakosta. Haleluya. Saya akan mengupas firman Tuhan pada saat ini. Kita belajar bersama-sama. Karena saya percaya ini adalah suatu kerinduan kita masing-masing. Oleh karena itu, mari kita buka Alkitab kita di dalam sebagai ayat bacaan saja, sebagai ayat bacaan di dalam Roma 12 ayat 11. Roma 12 ayat 11. Saya akan bacakan Bapak Ibu Saudara, Roma 12 ayat 11. Demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala, dan layanilah Tuhan. Berbahagia Bapak Ibu Saudara yang sudah mendengar firman Tuhan, yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam, terutama yang melakukannya di dalam kehidupannya masing-masing. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, untuk mengobarkan api Pentakosta, ada 3 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, di dalam Efesus 5 ayat 18 bagian B, firman Tuhan berkata, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 19, janganlah padamkan roh. Dan yang ketiga, Kisah Rasul 2 ayat 1 sampai 4. Kisah Rasul 2 ayat 1 sampai 4. Sudah? Tolong ditayangkan. Tidak ada? Ya. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Terus tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Haleluya. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Haleluya. Terima kasih. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya mau ingatkan kepada kita yang ada di tempat ini pada malam hari ini. Poin yang ketiga inilah yang akan kita pelajari bersama-sama. Poin yang ketiga inilah yang akan kita pelajari bersama-sama. Kenapa saya katakan demikian? Karena tidak mungkin. Bagaimana caranya kita mau mengobarkan api Pentakosta kalau kita tidak mendapat pencurahan Roh Kudus? Karena yang nama Roh Kudus itu adalah merupakan suatu dasar, suatu fondasi buat kita untuk mempunyai kemampuan dan kekuatan untuk mengobarkan api Pentakosta itu. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang ada di tempat ini, saya akan berbicara tentang Roh Kudus saat ini. Bapak Ibu yang terkasih,
hari Pentakosta itu adalah merupakan hari pencurahan Roh Kudus. Saya percaya Bapak Ibu Saudara tahu, selama 10 hari itu adalah pencurahan Roh Kudus. Ini adalah bonus bagi kita. Puncaknya nanti hari Minggu yang akan datang, hari ke-10. Tetapi hari-hari lainnya bukannya tidak ada pencurahan Roh Kudus, ada. Tetapi ini 10 hari ini adalah merupakan suatu bonus bagi kita. Dan kesempatan ini jangan disia-siakan. Tapi kita harus ambil itu arti dari pencurahan Roh Kudus itu sendiri. Jadi hari Pentakosta merupakan hari pencurahan Roh Kudus. Coba bayangkan Yohanes 14 ayat 15-18. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ini kata Yesus pada murid-murid. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ayat 18. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Haleluya. Dikatakan di sini adalah ayat 18. Aku tidak akan membiarkanmu seperti yatim piatu. Artinya, kalau ditekankan di dalam ayat 18 ini, artinya tidak ada suatu pengharapan bagi kita kalau tidak ada Roh Kudus yang memenuhi kita masing-masing. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini saya akan mengajak kita lebih jauh lagi untuk belajar firman Tuhan ini. Ada 3 hal yang dapat kita pelajari, yaitu yang pertama, apa perbedaan baptisan Roh Kudus dengan kepenuhan Roh Kudus? Apa perbedaan baptisan Roh Kudus dan kepenuhan Roh Kudus? Tolong ditayangkan ayatnya deh. Tolong ditayangkan ayat Yohanes ya. Apa perbedaan baptisan Roh Kudus dengan kepenuhan Roh Kudus? Roh Kudus itu adalah Roh kebenaran, pribadi Allah sendiri. Tolong ditayangkan ayat Yohanes 14 ayat 17. Yohanes 14 ayat 17. Yohanes 14 ayat 17. Ya. Yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tapi kamu mengenal Dia sebab Dia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Roh kebenaran itu artinya Roh Kudus itu adalah pribadi Allah sendiri. Terus kemudian di dalam ayat yang selanjutnya, ayat 16, naik ke atas ya, tolong. Yohanes, apa saya benar? Aku akan minta kepada Bapa dan Dia akan memberikan kepadamu seorang penolong lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Roh Kudus itu adalah Roh penolong, tekankan di sini. Kemudian satu lagi, tolong ditayangkan ayatnya, 14 ayat 26. Yohanes 14 ayat 26. Yohanes 14 ayat 26. Ya. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajar segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu semua yang telah kukatakan kepadamu. Roh Kudus itu adalah Roh penghibur. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Jadi ada 3 hal pengertian dari Roh Kudus itu, yaitu pribadi Allah, yaitu Roh kebenaran, kemudian Roh penolong, dan yang ketiga adalah Roh penghibur. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Sekarang kita belajar apa baptisan Roh Kudus. Apa baptisan Roh Kudus? Baptisan Roh Kudus itu saya ingatkan kepada saudara yang ada tempat ini, hanya dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya ingatkan kepada kita semua yang ada tempat ini, baptisan Roh Kudus itu hanya dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Hanya Tuhan dan kalau hamba-hamba Tuhan itu adalah sebagai media saja, sebagai perantara, sebagai alat. Tetapi yang membaptis kita itu adalah Tuhan sendiri. Saya teringat waktu saya mendapat baptisan Roh Kudus. Saya biasa kalau yang terjadi tahun 93, kira-kira tahun 93. Kalau saya ibadah pujian penyembahan itu setiap hari Jumat, itu selalu saya duduknya itu
sudah di tempatnya yang sudah ditentukan. Nah, istilahnya kita tuh seperti orang ngontrak gitu ya. Selalu aja duduknya itu dari ditentukan, duduknya si ini di sini, duduknya si itu di situ, gitu ya. Udah selalu sudah ditentukan. Ya. Terus kemudian pada suatu saat pada hari Jumat itu, saya dan istri datang doa pujian. Pada waktu masuk ke dalam gereja, itu biasanya duduk di tengah, tapi saya pada waktu itu duduknya di ujung. Di ujung. Sedangkan bangku-bangku yang ada di gereja kami, tempat yang dulu saya beribadah itu panjang-panjang. Bangku yang panjang itu tahu ya, karena tahu lihat ya, tidak satu-satu begitu panjang. Bisa duduk berapa? 5 orang kira-kira. Terus apa yang terjadi? Pada saat saya duduk di situ, kemudian firman Tuhan disampaikan, terus kemudian pendetanya menantang siapa yang mau dibaptis Roh Kudus. Nah, terus dia dikasih sedikit cara bagaimana caranya untuk kita menerima baptisan, yang penting apa, nanti saya akan jelaskan satu persatu pada caranya. Terus kemudian saya mengangkat tangan, kemudian apa yang terjadi? Tiba-tiba saya terguling, terus kemudian bangku-bangku yang ada di sekitar saya itu saya tendang-tendangin. Bangku, Bapak Ibu Saudara coba bayangkan, pada waktu kalau saya duduk di tengah, bangku-bangku saya tendangin seperti itu, kiri kanan, mutar-mutar gitu. Itu orang-orang yang ada di sekitar itu pasti bingung gitu. Dan bangkunya berat-berat itu. Herannya nggak ada luka, nggak ada sakit apapun setelah selesai. Lalu dan saya terguling-guling, terus kemudian ditumpangkan tangan oleh pendetanya. Terus kemudian saya diam. Nggak ribut lagi, nggak nendang-nendang lagi. Akhirnya kemudian terus dalam mengalir terus kemudian didoakan lagi, terus kemudian baptis. Itulah pertama kali saya mendapat baptisan, terjadi manifestasi. Saya nggak pernah makan sesuatu yang dari dukun ataupun istilah orang Tionghoa bilang apa? Hu atau hu ya istilahnya ya. Hu, nggak pernah. Nggak ada jimat-jimat apapun. Tetapi saat itu keluar semua yang tidak baik di dalam tubuh saya, roh yang tidak benar, roh istilahnya roh apalah saya tidak tahu, pokoknya yang tidak baik, roh kekerasan atau apa keluar. Itulah pertama kali saya mendapat baptisan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, oleh karena itu saya mengingatkan kepada kita yang ada di tempat ini, baptisan Roh Kudus itu hanya terjadi satu kali saja. Ingat, baptisan Roh Kudus hanya terjadi satu kali saja. Tidak akan berulang-ulang kali. Ingat. Dan orang yang dibaptis tadi saya katakan itu dia bermanifestasi. Kalau dia punya jimat-jimat atau apa yang dia masuk ke dalam tubuhnya itu akan keluar. Dia akan muntah. Dia keluarkan semuanya. Dia akan keluarkan semuanya. Terus kemudian apa yang terjadi? Dia akan berteriak-teriak gitu. Lalu apa lagi? Karena saya sering melayani hal-hal seperti itu, saya bisa lihat kondisinya, keadaannya apa. Seperti apa yang dikatakan firman Tuhan. Dia akan berteriak-teriak, kemudian dia akan menjadi, kalau dia punya ilmu pencak silat, dia akan bersilat, keluar ilmu silatnya. Terus kemudian apa? Dia kalau pernah menyembah apalah roh-roh binatang atau apa segala macam, dia seperti ular, dia bisa bergeraknya seperti ular. Terus ada yang seperti macan, seperti harimau. Kalau lihat kayak gitu serem. Tapi kalau kita ada Roh Kudus, itu tidak ada apa-apanya. Amin. Ya, itu terjadi. Saya kasih tahu saudara. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu Saudara yang ada di tempat ini, kita harus tahu apa ya. Oleh karena itu, mari. Tanda orang yang sudah menerima baptisan Roh Kudus. Tandanya apa? Tandanya adalah Yohanes 4 ayat 24. Tolong deh, tayang ada. Yohanes 4. Ya. Dia menyembah. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jadi tanda yang pertama adalah menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Terus kalau ditayangkan Kisah Rasul 2 ayat 1 dan 4. Ya, Kisah Rasul 2 ayat 1.
Gak usah lah ya. Intinya begini aja. Yang kedua adalah orang itu akan berbahasa roh, ya, menyembah dalam roh dan kebenaran. Terus kedua adalah berbahasa roh. Dan yang ketiga, orang itu bersaksi, berani bersaksi. Kisah Rasul 1 ayat 8, nanti akan saya jelaskan lebih jauh. Itu berani bersaksi. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Saya mengingatkan kita semua yang ada tempat ini bahwa Roh Kudus itu lemah lembut dan manis. Ya. Karena itu apabila ada seorang yang selalu bermanifestasi di dalam doa, pujian dan penyembahan, selalu bermanifestasi dalam ibadah, pujian dan penyembahan, saya mau kasih tahu saudara, itu bukan Roh Kudus. Ingat. Karena manifestasi yang tadi saya katakan itu, orang yang dijamah Roh Kudus, dipenuhi dan mendapat pengurapan dari Roh Kudus, itu hanya satu kali selama-lamanya. Cuma satu kali untuk selama-lamanya. Tapi kalau dia selalu bermanifestasi, saya ingatkan itu bukan dari Roh Kudus. Tolong dicamkan Bapak Ibu Saudara yang ada tempat ini. Karena bagaimana mungkin, maaf ya, saya kasih contoh ya, ada satu orang ibu, dia selalu beribadah, doa pujian penyembahan. Itu duduknya tuh di tengah kira-kira ya, maaf, mungkin di mana saja, pokoknya di tengah kira-kira. Kalau dia beribadah tidak ada orang yang berani dekat dengan dia, yang duduknya jauh-jauh semua, nggak ada yang dekat, semuanya menghindar dari dia. Karena setiap hari Jumat itu doa pujian penyembahan itu, pada saat doa pujian penyembahan udah mulai doa pujian penyembah begitu, terus kemudian dia langsung bermanifestasi, dan orang-orang yang ada di sekitar dia itu pasti akan dicambak, istilahnya akan dibuat macam-macam lah. Dia akan ambil sendalnya, dia ribut. Kalau enggak batunya mejanya diketok, kalau enggak dia muter-muter. Saya akan tahu saudara, itu bukan dari Roh Kudus, itu namanya dari roh kuda. Ya, mana ada Roh Kudus yang begitu, kan saya tadi katakan Roh Kudus itu lembut manis gitu loh. Nggak ada yang begitu. Ya. Jadi tidak berulang-ulang, manifestasinya nggak akan berulang-ulang. Sekali dapat dijamah Roh Kudus itu hanya sekali seumur hidup, kita adalah. Ya. Nanti saya jelaskan lebih jauh. Terus kemudian tadi kan itu mengenai baptisan Roh Kudus, kepenuhan Roh Kudus. Nah ini yang kedua adalah mengenai kepenuhan Roh Kudus. Kita itu yang namanya kepenuhan Roh Kudus itu senantiasa sangat kita perlukan di dalam kehidupan kita, khususnya untuk pelayan-pelayan Tuhan. Perlu ada kepenuhan Roh Kudus, apalagi hamba-hamba Tuhan seperti saya ya, maaf kayak mungkin yang pendeta yang lain saya katakan. Kalau saya habis melayani, semangat gitu ya, tetapi waktu pulangnya langsung break, capeknya bebannya. Jadi kalau kita tidak diberi oleh Tuhan kepenuhan Roh Kudus, diberi kepenuhan Roh Kudus, itu kita artinya seperti contohnya mau baterai aki ya, contohnya aki, itu perlu dicas supaya apa, dia lebih jalan dan terang lagi gitu. Begitupun dengan kita, itu perlu dicas, dipenuhi kepenuhan Roh Kudus. Beda ya dalam baptisan Roh Kudus. Kepenuhan Roh Kudus itu dibutuhkan oleh kita setiap saat. Siapa saja yang sudah dibaptis Roh Kudus, ya apalagi pelayan-pelayan Tuhan, perlu kepenuhan Roh Kudus supaya kita mampu, supaya kita kuat di dalam kehidupan kita masing-masing. Jadi jangan berpikir bahwa kita tidak perlu kepenuhan Roh Kudus. Setiap saat kita butuh itu. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih, yang di dalam Tuhan. Sekarang pertanyaannya, bagaimana caranya seorang dibaptis Roh Kudus? Bagaimana caranya seseorang dibaptis oleh Roh Kudus? Yaitu tolong ditayangkan Kisah Rasul 2 ayat 38. Tolong, Kisah Rasul 2 ayat 38. Ya. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Jadi di sini dikatakan adalah kita harus bertobat. Amin. Amin. Nanti saya akan undang Bapak Ibu Saudara yang mau dibaptis. Jadi yang pertama poinnya adalah saudara harus bertobat.
ya, mengaku dosa kita supaya dapat pengampunan. Ya, di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, maka Dia setia dan adil, Dia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi saudara harus bertobat dan mengaku di hadapan Tuhan. Itu poinnya yang pertama yang kita harus lakukan. Bagaimana caranya untuk kita bisa mendapat baptisan Roh Kudus. Yang kedua, Lukas 11 ayat 13b. Ya. Saya baca semuanya aja ya. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Jadi poin yang kedua, selain kita bertobat, kita harus minta. Kita harus minta Tuhan curahkan Roh Kudus kepada saya. Ya, terus kemudian kalau di dalam Yesaya 44 ayat 36 firman Tuhan berkata, Aku akan mencurahkan Rohku kepada keturunanmu dan berkatku ke atas anak cucumu. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagian C-nya itu, bagaimana caranya supaya kita dibaptis oleh Roh Kudus? Ya, harus menyambutnya dengan sungguh-sungguh. Pada waktu kita mau menyambut dengan sungguh-sungguh, maka itu akan terjadi dalam. Tolong ditayangkan deh, Yohanes 7 ayat 37-39. Yohanes 7. Yohanes 7 ayat 37-39. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. 38. Barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, harus menyambutnya dengan sungguh-sungguh. Terus kemudian harus percaya dengan sungguh-sungguh. Terus kemudian penuh dengan konsentrasi. Hanya Tuhan Yesus yang menjadi fokus kita. Dan kita haus dan rindu untuk dijamah oleh Roh Kudus. Dan baptisan Roh Kudus itu tidak tergantung kondisi keadaan. Ya, tidak. Artinya apa? Tidak ada batas waktu untuk Roh Kudus bekerja. Setiap saat bisa bekerja. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum saya lanjutkan ke poin yang lainnya, saya tadi akan kembalikan kepada saudara yang ada tempat ini. Jadi bagaimana caranya kita untuk menerima baptisan Roh Kudus? Kita harus bertobat, mohon pengampunan, ya, mengaku dengan segala kesalahan, dan kita harus percaya secara pribadi dan sungguh-sungguh kita meminta kepada Tuhan, dan fokus kita hanya kepada Tuhan. Nanti saya akan bimbing saudara, kalau yang mau dibaptis Roh Kudus, saya akan bimbing saudara bagaimana caranya. Saudara harus sungguh-sungguh dan fokus kepada Tuhan, dan saudara harus haus untuk dapat baptisan. Maka saya percaya akan terjadi. Yang ketiga, yang terakhir, apa tujuannya? Apa tujuannya seseorang dibaptis Roh Kudus? Apa tujuannya? Supaya kita hidup menurut firman-Nya. Itu yang pertama. Kita akan lebih mengasihi Tuhan. Kita akan lebih memuliakan Tuhan Yesus. Kita lebih semangat melayani Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, supaya kita memiliki kerinduan untuk berdoa. Ada persekutuan dengan Tuhan Yesus Kristus. Ada menyembah Tuhan Yesus Kristus. Ada suatu ikatan kita dengan Tuhan Yesus Kristus. Kemudian supaya kita hidup dalam kemenangan. Menang atas dosa-dosa. Menang atas apa lagi? Pergumulan kita. Tuhan Yesus Kristus akan memberikan kemampuan bagi kita. Untuk apa? Melakukan segala sesuatu. Karena firman-Nya berkata di dalam Mazmur 60 ayat 14. Mazmur 60 ayat 14. Tolong tayangkan lagi. Mazmur 60 ayat. Haleluya. 60 ayat 14. Ya. Ini pemimpin dulu. Aku balik. 60 ayat 14. Ya. Ayat Mazmur 60 ayat 14.
intinya begini. Ya. Di dalam Mazmur intinya begini. Tuhan itu kita akan itu. Dengan Allah kita akan lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Sebab Ia sendiri akan menginjak para lawan kita. Jadi bersama Tuhan kita melakukan segala perkara. Bapak Ibu yang ada di tempat ini, Filipi 4 ayat 13 berkata, segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepada. Oleh karena itu Bapak Ibu yang ada di tempat ini, mari kita rindu dibaptis oleh Roh Kudus. Karena apa? Dia akan memberikan kita kemenangan untuk melawan segala hal-hal yang dan memberikan kita kemampuan, kekuatan, kuasa. Oleh karena itu, kemenangan dalam hal apa? Kalau kita baca di dalam Efesus 6 ayat 10 sampai 20 itu panjang sekali. Saya kasih tahu saudara yang ada tempat. Di situ di perekopnya adalah tentang perlengkapan rohani. Perlengkapan rohani. Di dalam ayat 12 jelas dikatakan, perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh jahat di udara. Jadi ingat, kalau tidak ada Roh Kudus dalam diri kita, kita gampang dibikin iblis ucap aja. Tapi kalau Roh Kudus yang ada dalam diri kita, itu memberi kemampuan dan kekuatan bagi kita untuk melawan semuanya. Oleh karena itu Bapak Ibu yang ada di tempat ini, mari. Kenapa? Sebab roh yang ada dalam diri kita itu lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini. Amin. Saudara harus sadar hal. Dan yang terakhir adalah supaya apa? Apa tujuannya seorang dibaptis Roh Kudus? Supaya kita menjadi saksi Tuhan. Kisah Rasul 1 ayat 8 kan berkata kepada kita semua yang ada. Firman yang jelas berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Kamu akan menjadi saksi di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan di Samaria dan sampai ke ujung. Itu artinya apa? Sampai ke ujung bumi. Artinya apa Bapak Ibu yang ada di tempat ini? Samaria itu Yerusalem itu berbicara tentang apa? Kita akan menjadi saksi buat orang-orang yang ada di sekitar kita, keluarga kita, dalam rumah tangga kita. Yudea itu berbicara tentang apa? Orang-orang yang kita kenal, saudara-saudara kita yang dekat. Dan Samaria itu berbicara tentang apa? Itu adalah orang-orang yang tidak kenal Tuhan. Sampai ke ujungnya kita akan menjadi saksi. Karena itu Bapak Ibu yang kita saksi dalam Tuhan Yesus. Menjadi saksi Tuhan Yesus itu dengan cara apa? Ini yang penting ya saudara tahu. Keselamatan jiwa. Tolong ditayangkan Yeskiel 3 ayat 18-19. Tolong. Yeskiel 3 ayat 18-19. Ya. Yeskiel 3 ayat 18-19. Kalau aku berfirman pada orang jahat, engkau pasti dihukum mati, dan engkau tidak memperingatkan dia atau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu dari hidupnya yang jahat supaya dia tetap hidup. Orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya, tapi aku akan menuntut pertanggungjawaban atas nyawanya daripada ayat 19. Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu dan dia tidak berbalik dari kejahatannya, dari hidupnya yang jahat, dia akan mati dalam kesalahannya, tetapi engkau telah menyelamatkan nyawa. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita tahu ada orang yang jahat, yang berbuat yang tidak berkenan di hadapan, terus kemudian kita tidak mengingatkan dia atau menegur dia atau menyuruh dia berbalik dari kejahatannya, orang itu akan mati, tetapi kita harus diminta oleh pertanggungjawaban Tuhan. Tapi kalau kita ingatkan orang itu supaya dia bertobat, tapi dia tidak bertobat, itu dia mati, tapi kita selamat, tidak ada masalah. Ini namanya adalah keselamatan jiwa-jiwa. Jangan saudara biarkan orang yang jatuh dalam dosa kita diam. Siapapun yang ada di dalam lingkungan saudara, keluarga saudara, siapapun juga, saudara harus ingatkan. Masalah orang itu mau bertobat atau tidak mau bertobat itu urusan dia. Saya kasih tahu saudara, sekarang ini lagi zamannya, ini bukan main. Terus terang saya kasih tahu saudara yang ada di tempat ini. Maaf kata, ya saya kadang-kadang heran juga, apa
hamba Tuhan besar-besarkan, sedang ribut-ribut. Saya nggak ngerti kenapa begitu. Saya berharap orangnya mendengar saya kata ini. Ribut, gerejanya besar, ribut-ribut, ngapain gitu? Terus kemudian kalau sudah ngomong seperti itu, biasanya tuh ngomongnya tuh gak enak. Pada suatu saat ada seorang pendeta yang sangat yang gerejanya besar dan jemaatnya banyak sekali. Ya, dia hebat, luar biasa. Saya nggak ada apa-apanya dibanding dengan. Kita berhubungan setiap hari, WA, setiap hari kan. Tapi dia selalu kirim WA-nya tentang hamba Tuhan yang lain yang ya begini-begini. Wah, saya heran banget. Saya nggak ngerti kenapa ada hamba Tuhan yang model-model ini. Akhirnya cerita terakhir itu sekitar seminggu yang lalu. Saya tegur dia melalui WA. Saya ingat. Saya bilang, ya intinya begini aja. Udahlah urusan dia lah sama Tuhan. Kita usah ikut. Jangan sampai kita jatuh. Karena dia kalau ngomong itu nggak enak. Bahasanya saya kalau sebutin nggak enak semua. Apa yang terjadi? Dia tulis lagi WA ke saya. Dia ngambek. Terus dia alasannya apa? Saya kan mengingatkan orang lain supaya jangan seperti itu. Artinya orang lain yang baca supaya jangan seperti dia. Loh, ngomongnya nggak gitu kok. Di dalam perkataannya kok apa yang dia tulis semua banyak banget. Bolak-balik itu lagi. Wah, kata-katanya itu adalah menuding orang itu. Kalau saya sebut namanya pasti saudara kenal. Lagi ngetren sekarang. Tapi apa yang terjadi? Dia ngambek sama saya. Dari seminggu ini putus hubungan saya dengan dia. Dia bilang apa di dalam WA-nya yang terakhir? Orang-orang lain semua hamba Tuhan, teman-teman saya semua respon dengan apa yang saya tulis. Semuanya memberikan suatu hal ujian kepada saya kasarnya itu. Hanya Pak Hendrawan satu-satunya orang yang mengkritik saya yang tidak setuju. Saya mengkritik gimana ceritanya? Saya cuma mengingatkan urusan orang lain biarin aja. Perkataan saya yang terakhir adalah biarlah hamba Tuhan yang besar itu, yang luar biasa itu, nanti urusan dia sama Tuhan. Kita nggak usah ikut campur. Apa saya salah ngomong begitu? Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, saya ingatkan pada kita semua, siapapun kita yang ada di sini, kalau diingatkan seseorang, apalagi oleh Bapak Pembalamu, kamu jangan berpikir begini. Tolong dikenal. Jangan ngambek. Kalau saudara ngambek, saudara urusan sama Tuhan. Gembalanya bebas, tidak ada masalah. Tetapi kalau gembalanya tidak mengingatkan saudara, tolong kasih tahu saya tegur hamba gembalanya. Ya. Jadi ada apapun masalah, persoalan, mari. Kalau orang mengingatkan kita, kita terima. Jangan marah, jangan marah. Jangan. Ada urusan apa kita, saat kita tidak sejahtera. Itu yang ada itu adalah mengenai keselamatan. Dan yang kedua, bagaimana caranya supaya kita menjadi saksi? Jangan hidup lama lagi. Firman Tuhan berkata 2 Korintus 5:17, katakanlah begini, sebab siapa di dalam Kristus dia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi yang dulu kita hidupnya nggak benar, hidup lamanya itu jangan lagi, dibuang semuanya. Perlu nggak saya jelaskan hidup lama itu kepada saudara? Banyak sekali ayatnya. Kalau saya kupasin satu persatu banyak sekali, banyak. Tapi saya ingatkan kepada kita semua, saya tidak tahu masa lalumu seperti apa, tapi buang semuanya. Jangan lakukan. Itulah artinya saudara menjadi saksi Tuhan. Sehingga orang lain datang melihat saudara. Kalau dulu saya itu suka berjudi, zaman dulu suka main judi. Yang namanya main judi saya itu hari Sabtu di sekolah pulang kerja itu langsung judi di rumah saya sampai Sabtu terus malam, sampai Seminggu malam terus sampai Senin pagi baru bubar. Bayangkan. Itu hampir setiap minggu. Dulu. Sekarang orang lihat saya, kalau teman-teman saya yang dulu, kalau dia lagi judi saya datang, oh berhenti, Pak Pendeta datang, berhenti, nggak boleh lagi.
Namanya kita kalau lagi sinca itu kadang-kadang kan begitu ya. Sinca itu kan kadang-kadang anaknya dikasih duit, zaman dulu ya, saya nggak tahu loh, anaknya kasih duit main, apa istilahnya, yang pakai binatang-binatang yang dikocok-kocok nih, anjing atau ular, apa gitu loh. Ya ingat ya masih ya, nah, itu main apa ya? Anak ini kasih duit, istrinya main ceki ya. Suaminya main maco. Itu satu ruangan bisa begitu. Ada yang sana ngumpul anak-anaknya. Itu begitu tradisi orang Chinese itu. Tapi Bapak Ibu Saudara yang ada, mari yang masih amen itu bisa keluar. Terutama kalau kita lagi siskabeling kan di pos hansip itu nungguin lama, main domino ya, pakai duit. Nah itu hati-hati pakai duit. Dulu tapi sekarang sudah hilang sih. Nah itulah salah satu contoh aja saya ingatkan. Jadi mungkin banyak contoh-contoh yang lain. Masih suka bohong, bilangi. Dia masih suka menipu, bilang. Udah macam-macam. Saya nggak sebutin satu sekali. Terlalu banyak sekali. Tapi saya percaya seantara Bapak Ibu Saudara yang ada tempat ini punya masa lalu, oleh karena itu tinggalkan semua. Amin. Sekarang pertanyaannya, siapa yang rindu dibaptis Roh Kudus? Ayo, siapa yang rindu dibaptis Roh Kudus? Yang belum dapat baptisan Roh Kudus angkat tangan. Coba. Yang belum mendapat baptisan Roh Kudus angkat tangan. Ya, 1, 2. Ayo. Tidak usah malu-malu. Saya nggak yakin itu semuanya sudah dibaptis Roh Kudus. Tapi kalau ada yang berani mengatakan itu, saya sangat salut. Dan siapa yang rindu dibaptis Roh Kudus, berarti hanya 2 orang itu pasti. Dan dia mengatakan sudah dibaptis Roh Kudus, betul? Halo? Halo? Paham? Waduh, 9. Saya heran ini, benar-benar terus terang. Saya nggak ngerti kenapa bisa begini. Ya. Saya ulangi sekali lagi. Siapa yang rindu dibaptis oleh Roh Kudus? Angkat tangan. Angkat tangan itu jangan setia-tia. Ya. Terus kemudian siapa yang rindu kepenuhan Roh Kudus? Baru saudara nggak simak dari khotbah saya ya. Baptisan Roh Kudus itu dan kepenuhan Roh Kudus itu beda. Jangan minta dua-duanya. Yang pertama itu adalah baptisan Roh Kudus itu perlu buat kita. Itu yang penting. Kalau saudara dibaptis oleh Roh Kudus, dalam hidup kita hari lepas hari, kita menjalani segala aktivitas kita melayani Tuhan. Karena itu kita perlu dipenuhi Roh Kudus. Supaya apa? Seperti tadi saya katakan, itu baterai dipakai terus, motornya perlu dicas baterai itu supaya dia nyetrumnya kuat lagi gitu. Itu namanya kepenuhan. Kepenuhan Roh Kudus itu bisa terjadi kapan saja dan kita bisa minta setiap saat. Tapi baptisan Roh Kudus itu hanya 1 kali saja seumur hidup. Tidak akan terulang kembali. Lagi saya tanya, siapa yang rindu dibaptis Roh Kudus? Angkat tangannya. Yang rindu dibaptis Roh Kudus, yang belum dapat baptisan Roh Kudus. Tadi 2 orang ini pasti, dari tadi saya tahu. Yang lain enggak? Enggak apa-apa. Mungkin yang lain masih malu-malu. Mungkin malu-malunya nggak ngerti kondisinya. Oke, mari kita akan